Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Saudara nggak usah kaget kalau Gus Dur kita maklumi. Maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok. Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Waktu minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, iya. Udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Iya. Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Kami Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur coba-coba bela maksiat, bela kemungkaran, kami Allah, jangankan 1 Gus Dur, 1000, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat, saudara-saudara, konsep kehidupan channel di mana saja berada, berjumpa kembali kita, dan tentunya mudah-mudahan kita sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara, kalau kita simak video di depan ya, di awal, di mana Rizik Syihab menghina, menyepelekan, bahkan merendahkan Gus Dur seperti itu, dipublikasikan ya, di depan para jemaah. Rizik Syihab mengolok-olok Gus Dur seperti itu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Akan tetapi para pengurus PBNU tidak menghiraukannya permasalahan itu. Tidak ada menjadi satu dasar atau bahan bahwa Ba'alawi itu sudah menodai hubungannya. Ba'alawi itu sudah merusak hubungan dengan mencaci maki dan menghinakan Gus Dur. Tetapi sebaliknya, PBNU malah tetap membela, tetap berpihak kepada para Ba'alawi. Ya Rois Am, begitu juga PBNU. Padahal kalau kita lihat dan kita ingat jasanya Gus Dur dan orang tuanya serta kakeknya dalam PBNU itu seperti apa, dalam NU itu seperti apa, dan sebagaimana besarnya perjuangan keluarga Gus Dur di dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi pada mereka yang saat ini duduk sebagai pejabat di PBNU tidak merasa geli dengan apa yang
telah para Ba'alawi lakukan terhadap Gus Dur. Inilah yang miris kita berpikir kemana hati dan nuraninya PBNU, Ketua dan Rois Am. Masih saja berpikir takut kualat, bahkan menyebut goblok kepada orang yang ingin tahu. Rois Am juga begitu, ya, masih menjadi pertimbangan bulan-bulanan. Kalau tidak ada Ba'alawi, kita tidak tahu apa-apa, subhanallah. Ini kan pemikiran dan pendapat yang sangat kolot, ya, bahula, ya. Di pendapat orang bahula yang cuma mendengar katanya, tidak pernah membaca dan tidak tahu sejarah. Zaman saiki itu kan sejarah udah seperti apa? Seperti pisang goreng. Tinggal diklik di YouTube ada, di Google ada. Jadi tidak sulit, tidak bisa baca, tinggal mendengarkan. Tidak bisa cari, nyuruh anak mencari. Jadi tidak ada istilah bodoh zaman sekarang itu. Tidak tahu. Cuma memang pemikirannya yang bodoh, ya. Kepalanya yang, otaknya yang kopong. Akibat karena doktrin dan harupat-harupat para Ba'alawi. Inilah yang kalau sudah termakan oleh Ba'alawi. Dan kemudian ajaran-ajaran Ba'alawi ini banyak yang sesat, terutama doktrinnya, ya, harupatnya, sampai mengatakan bahwa mi'rajnya Muqaddam itu 70 kali mi'raj sehari, ya. Bisa bertemu Nabi di mana saja berada, bisa melihat Nabi di mana saja berada. Itu sesat, tidak mungkin. Nabi orang mulia kok. Dan kemudian lagi mengatakan bahwa bisa memadamkan neraka, memuliakan para Ba'alawi, 70 kiai alim, lebih mulia satu orang Ba'alawi yang bodoh. Korban dan kepala alim, kiai alim, lebih mulia dari sendal jepit dan telapak kaki Ba'alawi. Coba, apakah ini tidak menjadi satu dasar mirisnya Nahdlatul Ulama kepada para Ba'alawi? Tapi memang mereka sudah kena oleh doktrin-doktrin dan harupat yang menyesatkan, ya akhirnya hare-hare aja, diam-diam saja, bahkan itu hal yang biasa kan. Nah saudara, masih banyak hal-hal yang janggal, ajaran-ajaran yang sesat seperti umroh ditarim, ya. Ini bagaimana? Ini kan sesat. Atau mungkin ketua PBNU ikut umroh ke Tarim, ya, dengan Rois Am, ya, biar bisa berpoya-poya dengan para Ba'alawi. Atau mungkin ada sikap lain, ya, dari Ba'alawi sehingga bisa menutup mulut, hati dan mata ketua PBNU dan Rois Am. Untuk itu kepada para kiai, para ulama, para guru semuanya, mari segera lakukan sikap tegas, berubah dan mengganti pengurus PBNU. Kita khawatir PBNU akan hancur dengan sikap dan kondisi pengurus yang seperti ini. Ini adalah sejak zaman dipegangnya oleh Ketua PBNU Yahya Stakuf dan Rois Am Miftahul Ahwar, justru PBNU semakin hancur dan hancur. Tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan apapun, ya. Hanya namanya saja yang bagus dibuat di digital print, tapi akhlak para pengurus dan sikap Nahdlatul Ulama, sikap ulama saat ini, umat saat ini tetap bergelimpangan dengan segala permasalahan yang PBNU tidak bisa menangani, bahkan tidak mendengarkan keluhan-keluhan dari para ulama dan kiai. Baik sahabat, yuk kita saksikan
beberapa cuplikan video yang ajarannya sesat, sikap doktrin-doktrin sesat, dan harupat-harupat para Ba'alawi yang perlu kita ketahui. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Heboh, kaum Habib ajak umat Islam umroh ke Yaman. PBNU hanya bisa bungkam dan menutup mata atas ajaran menyimpang kaum yang dibelanya. Mengapa para petinggi PBNU tidak sekalian ikut umroh ke Yaman saja untuk melegitimasi klaim kaum keturunan palsu Rasulullah bahwa memang ada kota suci lain selain Mekah dan Madinah? Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Di kota Tarim itu nggak tumbuh kumis, anak kecil mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan nggak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji, nggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Di Indonesia, ada satu golongan manusia yang sudah hidup beberapa generasi di bumi Nusantara. Lahir, hidup, dan juga mati di negeri kita, namun golongan mereka hingga saat ini tidak bisa move on dengan negeri asalnya, hingga setiap hari selalu mengagung-agungkan negeri kakek moyangnya tersebut, jauh melebihi negeri yang sekarang ini ditempati olehnya. Kalau kita cermati bersama, di negeri kita ini terdapat banyak sekali warga negara yang dahulu nenek moyang mereka adalah bangsa pendatang yang mencari penghidupan di bumi Nusantara, terutama bangsa-bangsa Timur Asia yang diantaranya adalah bangsa Arab dan bangsa Cina. Jika kita membahas bangsa lain yang bukan bangsa pribumi Nusantara yang kini telah menjadi warga negara Indonesia, baik itu dari bangsa Cina maupun bangsa Arab, terkecuali bangsa Baklawi dari Yaman, maka kita akan bisa melihat bagaimana mereka semua telah bisa menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya. Meskipun mereka tetap melestarikan budaya dan tidak menghilangkan identitas kesukuannya, namun kita tahu bagaimana rasa nasionalisme mereka terhadap negeri Indonesia begitu besar dan tidak peduli lagi dengan negeri asal nenek moyangnya yang jauh ada di sana. Kita tidak akan pernah melihat ada warga negara Indonesia yang asli berasal dari bangsa Arab sana selalu membangga-banggakan negeri Arabnya atau mengagung-agungkan Mekah dan Madinah di tengah-tengah kita, meskipun itu bisa kita maklumi karena itu adalah kota suci negerinya Rasulullah yang menjadi panutan umat Islam bangsa Indonesia. Kita juga tidak akan pernah melihat ada bangsa Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia selalu membangga-banggakan betapa dahulu sangat besar peradaban nenek moyang mereka, atau membangga-banggakan betapa megahnya keajaiban dunia hasil karya dari nenek moyangnya. Mereka semua telah sadar sepenuhnya bahwa mereka lahir, hidup, dan mati di bumi Nusantara, maka sudah sepantasnya mereka lebih cinta terhadap negeri yang sekarang menjadi tumpuan hidupnya. Tidak lagi mengingat, apalagi membangga-banggakan negeri moyangnya, karena itu bisa menyakiti perasaan bangsa pribumi Nusantara sebagai tuan rumah. Dan memang sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki bangsa keturunan pendatang ketika sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, di mana saat ini sikap tahu diri tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh satu golongan keturunan pendatang, yakni golongan Baklawi dari Yaman. Di mana-mana mereka selalu mengagung-agungkan negeri kakek moyangnya, dikampanyekan kepada umat Islam dengan dibungkus menggunakan klaim-klaim agama dan Rasulullah, seolah kemuliaan negeri kakek moyang mereka tersebut adalah benar-benar berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka pun tidak segan menggunakan istilah-istilah dalam syariat Islam untuk membranding negeri kakek moyangnya, seperti istilah umroh yang merupakan istilah syariat dari ajaran baginda Nabi kita. Dan ketika umat Islam mulai sadar mengkoreksi kekurang ajaran mereka tentang istilah umroh yang mereka gunakan selain ke kota suci Mekah,
Mereka pun berdalih bahwa istilah umroh adalah istilah lain dari kata berkunjung atau berziarah, sehingga hal tersebut tidaklah salah jika digunakan sebagai istilah untuk berkunjung ke negeri kakek moyang mereka. Apapun dalihnya, yang umat Islam tahu, umroh adalah istilah ibadah dalam agama Islam yang ada rukun dan syarat sahnya, sehingga istilah umroh hanya layak digunakan untuk kegiatan beribadah di kota suci Mekah. Kota Madinah saja yang merupakan kota suci kedua bagi umat Islam karena di sana tempat hidup dan meninggalnya Rasulullah. Ketika umat Islam berkunjung ke sana, mereka hanya menyebut dengan istilah berziarah. Lalu bagaimana mungkin Tarim yang merupakan negeri paling miskin di tanah Arab sana? Oleh kaum Habib ketika berkunjung ke sana diistilahkan dengan istilah umroh, disamakan dengan istilah ibadah di kota suci Mekah, Al-Mukarramah. Para petinggi PBNU yang selama ini sangat membabi buta ketika membela golongan mereka, janganlah kalian menutup mata. Di Tarim Yaman sana, sudah terkenal ada satu bangunan yang selalu dikampanyekan oleh kaum Habib dan para jongosnya bahwa bangunan tersebut adalah bangunan suci, seolah ingin menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga ketika kaum Habib menggunakan istilah umroh untuk berkunjung ke sana, dikhawatirkan hal tersebut akan menyesatkan akidah umat Islam bangsa Indonesia yang kelak bisa saja menganggap bahwa ada kota suci selain Mekah dan Madinah yang harus mereka kunjungi untuk kesempurnaan beribadah. Usul pada Gus Yahya sebagai pimpinan tertinggi, pinter norek, pinter no umate, ya, warga Nahdlatul Ulama itu pinter no, ojo di apa itu justru malah dibodohkan. Kalau tugas utama ulama itu adalah menjaga, melindungi umat, lah apakah mereka itu masih pantas disebut ulama, masih pantas disebut menjaga umat kalau mereka tahu bahwa umat sedang dicapek-capek seperti ini, kemuliaan Rasulullah sedang dicapek-capek seperti ini, mereka pura-pura nggak tahu, mereka malah gandeng jemput kan itu. Lah ini kiai, tuan guru, ulama, husnudon aja. Lah husnudon kalau nggak ada data, nggak ada ilmu. Nah, kalau kita sholat zuhur tidak tahu arah kiblat ya kita pakai zon saja, oh ke sana. Tapi kalau udah dikasih tahu, udah ada kompas kok masih zonnya ke sana, wah itu gimana? Apapun yang diminta oleh Habib itu diberikan, termasuk Nabi umrohnya, umroh ke Tarim. Dan suatu saat bakal tawafnya, ya berhajinya itu nanti di Tarim. Kan di sana ada Ka'bah, Ka'bah di Tarim. Tidak lagi. Habib itu kalau dibilang Islam ya sulit gitu loh. Ya itu agama baru, umrohnya ke Tarim. Itu tawafnya kan di makamnya si siapa itu, Fakih Muqaddam itu, ya tak? Nah, kalau mereka kan bilang nggak usah ke Madinah, nggak usah ke Mekah, di Tarim itu sudah lebih dari itu kan gitu tak? Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Entah apa sebabnya atau tujuan besar apa yang sedang mereka agendakan kepada umat Islam bangsa Indonesia hingga golongan mereka selalu mengagung-agungkan negeri asalnya sebagai kota yang sangat mulia dan penuh berkah, mengingkari kenyataan yang nampak di depan mata bahwa negeri mereka adalah negeri konflik, negeri yang paling fakir miskin, sangat jauh berbeda dibanding dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang sangat kaya raya dan rakyatnya hidup sangat sejahtera. Hal yang paling mencengangkan di antara itu semua adalah negeri Tarim yang miskin tersebut digambarkan sebagai negeri yang menjadi tujuan seluruh umat Islam hingga semuanya berebut untuk tinggal di sana, sementara golongan mereka yang kakek moyangnya hanyalah orang-orang pengungsi yang dahulu mencari penghidupan di bumi Nusantara hingga saat ini anak cucunya terus berada di negeri kita dan tidak mau kembali ke negeri asalnya yang katanya menjadi rebutan semua orang untuk tinggal di sana. Dan bodohnya, budak-budak kaum keturunan palsu Rasulullah tersebut bisa percaya begitu saja, seolah-olah mereka sudah tidak punya lagi nalar yang sehat untuk memilih dan memilah tentang benar tidaknya apa yang disampaikan oleh sang tuan majikan mereka. Jika kaum budak atau mukibin Bani Ubaidillah memang tidak mati akal sehatnya, ketika majikan mereka berkata bahwa negeri asal kakek moyangnya tersebut adalah negeri yang menjadi rebutan semua orang untuk tinggal di sana,
Tentu saja para mukibin akan bertanya, mengapa tuan majikan mereka lebih betah tinggal di bumi Nusantara? Mengapa majikan mereka tidak berbondong-bondong kembali ke negeri leluhurnya, yang katanya penuh berkah dengan kehidupan yang sangat sejahtera? Maka dari itulah, sangat beruntung kita yang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala akal fikiran yang sehat dan bisa digunakan untuk berpikir dengan semestinya, hingga kita bisa menilai tentang apa yang selalu dikampanyekan oleh kaum Habib, bahwa betapa mulianya negeri kakek moyang mereka tersebut hanyalah suatu bualan yang tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang nampak jelas di depan mata kita semua adalah negeri asal mereka adalah negeri miskin yang penuh konflik, yang siapapun orangnya, jika memiliki akal yang waras, sampai kiamat kurang sehari pun tidak akan punya keinginan untuk berkunjung, apalagi sampai tinggal berlama-lama di sana. Dan tugas kita sekarang adalah selalu glorifikasi apapun yang mereka ceritakan tentang negeri kakek moyang mereka, sebab kita tidak pernah tahu apa agenda besar mereka sesungguhnya, hingga golongan mereka selalu mengagung-agungkan negeri asalnya, padahal mereka hidup dan mencari makan di bumi Nusantara. Jika kita dikatakan rasis karena selalu menjelek-jelekan Yaman, negeri asal mereka, ya, katakan saja kita memang rasis kepada mereka karena mereka tidak pernah bisa move on dengan negeri asalnya, selalu mengkampanyekan betapa agungnya negeri asal mereka. Tidak seperti keturunan pendatang lain yang telah melupakan negeri asal mereka dan telah menjadi bangsa Indonesia sepenuhnya.